Aku juga udah lama banget gak ketemu kamu. Jangan. Kamu pasti belum cuci tangan. Udah tadi pakai air dikit. Kan aku dari rumah, aku habis mandi, udah bersih. Lihat nggak nih. sih dari rumah ke sini itu lewat jalan. Di jalan itu banyak kuman. Ya nggak mungkin kena lah di tangan aku. Kan tadi aku udah cuci pakai air. Nenek, sini aku kasih tahu ya. Gimana? Nih, ini umpama tangan kita, terus ada kuman-kumannya nih kak. Oh oke. Coba kamu celupin tuh tangan kamu di situ. Nempel. Itu kan kumannya nggak hilang kalau kamu nggak cuci tangan pakai sabun. Sekarang aku pakai sabun nih. Oke, tadi cocok aku cuma pakai air aja sih. Tuh kan, jorok sih. Nih kita lihat. Tuh lihat tuh. Kalau pakai sabun, tuh kak. Oh iya. Kuman-kumannya pergi. Iya ya. Makanya kakak tuh harus rajin-rajin cuci tangan. Aduh, aku jadi jorok sendiri. Ih, jangan pegang-pegang aku. Sana cuci tangan pakai sabun dulu. Ya udah deh, aku cuci tangan dulu ya. Nanti baru kita tosan ya. Nggak boleh juga. Nggak mau tos-tosan. Ya udah deh, aku cuci tangan dulu deh ya. Aduh. Teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bahkan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menguputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kak, aku udah cuci tangan. Wih, good. Nah, kan itu kuman-kumannya pasti udah Iya, hilang aku pikir kalau dengan kita pakai aku sabun cuci, kan? Iya betul pakai sabun. Aku pikir dengan pakai air aja itu bisa hilang. Nggak bisa dong, kan ada sabun yang bersihin kuman-kuman. Oke Kak, mungkin ada di rumah ada yang mau coba tadi Kak. Ya berhasil nggak ya kayak aku atau kayak kakak? Iya benar. Apa aja tadi Kak bahan-bahannya? Bahannya tuh air yang pasti taruh di mangkok kan. Terus Oke. ada merica. Merica mamanya pasti ada. Ya minta dikit aja nggak apa-apa kok. Oke, terus apa lagi Kak? Itu tuh apa? Sabun cuci piring. Oh iya boleh. Dikit aja Dikit nggak aja apa-apa. ya. Nah kalau cuci tangannya beneran pakai sabun cuci tangan. Oh Kak. iya, ini kan cuma praktek aja ya Kak. Oke. Nanti mungkin adik-adik rumah ada yang mau coba. Terus videoin dong Kak. Terus Oh iya videoin, Iya, Kak. tag ke @ibadahana_GBI host Kak biar Iya. rame. Aku kan penasaran Kak adik-adiknya berhasil kayak aku atau kayak kakak. aduh, iya boleh. Oke deh Kak, sekarang kita udah mau mulai ibadah. Sapa adik-adik di rumah dong Kak. Boleh dong. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom papi mami. Shalom Opa Oma. Wih, rame banget Kak yang Iya ikutan. dong, semuanya semangat. Semangat dong. Kakak apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan.
Tuhan. Tuhan Yesus baik Kak. Kita ada sampai sekarang karena anugerah dari Tuhan Yesus. Betul dong. banget. Nah, adik-adik di rumah kita udah mau mulai ibadah. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Nah, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kanada berdoa. Boleh dong. Yuk. Oke. Boleh. Yuk Kak, ikutin aku berdoa ya. Oke Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebentar lagi. Kami Kami akan akan memulai ibadah hari ini. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Ibadah kami. Dari Dari awal. pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya semangat memuji Tuhan. Semangat dong, berdiri dulu dong Kak. Masa Oke. kita doang yang berdiri? Iya betul. Adik-adik ayo berdiri. Sekarang toh sama adiknya atau sama kakaknya atau sama papa mamanya Boleh. kayak kita nih Kak. Udah semua? Sekarang kita panggil musiknya ya Kak. Oke. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan adik-adik. Sama-sama kita bilang tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Kita ulang lagi ya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Lompat toh. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik kan anak? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Hore! Semangat nggak tuh Kak adik-adiknya di rumah? semangat. Kak, adik-adik di rumah kira-kira pada joget ya tadi Kak? Joget lah pasti, kita aja sampai joget-joget. Iya ya Kak, sekarang kita panggil lagi lah Kak musiknya. Boleh Supaya dong. semangat ya adik-adik ya. Oke, kita panggil ya. Hitung. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan. Ada yang tahu Kak lagu ini? Tahu. Semuanya pakai gerakan ya Kak? Boleh.
kasih, kasih, kasih. Kasihan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa sih Kak Nana? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayangku pada teman, seperti kasih Yesus. Kasihan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasihan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayangku pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, kasih kita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ulang lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Lagi. Dan penguasaan diri. Haleluya. Wah, semuanya semangat memuji Tuhan. Semangat banget. Semangat banget dong pastinya Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak. Menyembah Tuhan ya Kak. Betul, betul, betul. Ayo sekarang semuanya tetap berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita bilang, banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tangannya adik-adik, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, terima kasih ya Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus dahsyat, baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya ikutin kakak berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur punya punya Tuhan Tuhan seperti Engkau. seperti Engkau. Kami mau Kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berbicaralah Berbicaralah kepada kami kepada kami supaya supaya kami dapat mengerti. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada di hati kami, ada di hati menolong kami, kami menolong kami supaya supaya kami bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan Amin. amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya mendengar firman Tuhan. Kanana udah siap dengar Siap firman? dong. Mantap. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Kak Keisha. Tadi udah seneng-seneng, udah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan sama Kak Kristi dan Kak Nana. Saat ini sekarang kita akan belajar firman Tuhan sama-sama ya. Adik-adik boleh persiapkan ayat Alkitabnya. Dan kita mau buka hari ini firman Tuhan di dalam 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Adik-adik boleh baca nanti semua satu perikop di rumah sama papa dan juga mama di rumah atau siapapun yang bisa dampingin adik-adik untuk baca ayat firman Tuhannya. Nah, hari ini Kak Keisha mau mulai ceritanya dari pertama-tama adik-adik, temanya adalah rendah hati. Nah, siapa nih yang udah pernah dengar istilah kata rendah hati? Rendah hati itu seperti apa sih Kak Keisha? Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Pasti adik-adik udah tahu semua. Daud, benar. Nah, kita hari ini mau belajar dari kisahnya seorang hamba Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan yang bernama Daud. Nah, adik-adik, Daud ini adalah seorang yang biasa, dia nggak punya jabatan apa-apa, dia juga perawakannya juga biasa aja. Tapi Tuhan pilih Daud untuk menjadi seorang raja atas suatu bangsa yang besar, bangsa umat pilihan Tuhan sendiri, namanya bangsa Israel. Jadi waktu Daud menjadi raja di Israel, suatu kali adik-adik
ada yang pengalaman yang tidak mengenakan Daud. Pengalamannya apa ya Kak Keisha? Nih Kak Keisha mau cerita ya adik-adik ya. Saat itu Daud bahkan dilawan sama anaknya sendiri. Wah kok bisa begitu ya Kak Keisha? Nanti adik-adik baca sendiri ayatnya di tadi ya di 2 Samuel 16 ya. Daud dilawan sama anaknya sendiri. Wah saat itu hati Daud sangat campur aduk rasanya. Dia mau marah tapi dia sayang sama anaknya. Dia kecewa tapi dia tahu itu anaknya sendiri. Tapi semua pengawal-pengawal Daud saat itu mau menolong Daud untuk melawan anaknya sendiri. Tapi Daud bilang apa? Tidak, Daud tidak mau. Daud tidak mau dikalahkan oleh kemarahan. Daud tidak mau dikalahkan oleh kebanggaan dirinya sebagai seorang raja. Suatu kali adik-adik, waktu anaknya mau melawan Daud pergi dari kota Yerusalem. Dia dan beserta dengan semua pengawal-pengawalnya, semuanya pergi keluar dari kota Yerusalem. Nah, waktu keluar dari kota Yerusalem, adik-adik pasti ingat nih, raja sebelum Daud. Siapa raja yang ditolak sama Tuhan karena dia tidak taat. Dia nggak mau nunggu Nabi Samuel saat itu, tapi dia sendiri persembahkan korban kepada Allah. Jadi Tuhan menolak dia menjadi raja. Siapa coba? Siapa yang masih ingat? Coba tebak. Nah Kak Keisha kasih tahu deh jawabannya. Namanya Raja Saul. Tapi saat itu Saul sudah digantikan ya dengan Daud ya. Nah salah satu keluarga Saul namanya Simei. Siapa adik-adik? Ya betul, namanya Simei. Simei itu adalah salah satu anggota keluarga Saul. Waktu Daud lagi keluar dari Yerusalem, mau pergi bersama dengan prajurit-prajuritnya, tiba-tiba Simei berteriak-teriak mengutuki Daud. Dia bicara yang gak baik tentang Daud. Dia berbicara yang jahat kepada Daud. Dan sambil apa adik-adik? Gak cuman teriak-teriak aja, ngomong-ngomong yang jelek kepada Daud, tetapi Simei juga ambil batu, terus dia lempar ke Daud. Walaupun nih adik-adik saat itu waktu Daud lagi berjalan, kanan kirinya dia itu ada pengawal, ada prajurit, tapi Simei gak peduli. Simei tetap buang-buang, lempar-lempar batu ke arah Daud. Sambil mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jahat kepada Daud. Sampai-sampai adik-adik tahu nggak? Salah satu prajuritnya Daud bilang gini, "Tuanku, siapa orang itu berani-beraninya menghina Tuan Raja? Biar aku menghampiri dia, biar aku bunuh saja dia. Biar aku hukum saja dia supaya dia kapok, mulutnya tidak dia pakai untuk menghina raja." Wah, prajuritnya Daud marah adik-adik. Tapi Daud bilang apa? Nah ini penting ya adik-adik perhatikan baik-baik. Daud katakan kepada prajuritnya ini, "Apakah urusanku dengan dia? Kalau memang Tuhan yang menyuruhnya untuk mengutuki aku, kalau memang itu kehendak Tuhan untuk dia mengatakan yang jahat kepada aku, biarkan itu semua terjadi. Aku tidak mau ikut campur. Tapi biarlah melalui kutukannya dia, Tuhan berbelas kasihan pada hari ini kepada aku." Coba adik-adik perhatikan. Waktu Daud dikata-katain sama orang lain, padahal Daud bisa lawan loh. Bahkan Daud bisa tinggal suruh aja orang lain yang hukum orang itu. Tapi Daud tidak lakukan itu adik-adik. Daud cuma diam. Dan Daud tetap berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang ia sembah. Daud mengatakan seperti itu kepada prajuritnya. Akhirnya prajuritnya gak jadi untuk menghampiri si Simei dan menghukum dia. Akhirnya Simei terus mengucapkan kata-kata yang gak baik kepada Daud. Dia tetap lempar-lemparin Daud pakai batu. Tapi Daud pergi begitu saja. Daud berlalu dari dia. Sampai akhirnya adik-adik, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Daud, Tuhan nyatakan kasih setianya kepada Daud. Daud selamat
dari kejahatan anaknya sendiri yang mau jadi raja gantikan dia, yang melawan dia saat itu. Nanti adik-adik bisa lanjutkan ayatnya di dalam 2 Samuel 19. Adik-adik boleh baca ya di rumah ya. Kak Keisha kasih tahu secara garis besar ceritanya. Saat itu Tuhan memberikan pembelaan kepada Daud. Dan akhirnya adik-adik, anaknya Daud ini mati terbunuh. Dia enggak menjadi raja untuk waktu yang lama. Karena dia bukan pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau dia yang menggantikan Daud. Bukan dia orang yang Tuhan pilih. Dan Tuhan berperang menggantikan Daud. Tuhan membela perkaranya Daud. Akhirnya Daud kembali menjadi raja. Tapi saat itu juga adik-adik, Daud nangis sama Tuhan. Daud berkabung. Daud sedih sekali hatinya karena anaknya mati terbunuh di medan perang. Akhirnya adik-adik, singkat cerita, Daud dan semua prajuritnya mau kembali lagi ke Yerusalem. Mereka mau masuk lagi balik ke kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Adik-adik masih ingat gak? Tadi waktu Daud keluar dari Yerusalem, ada yang marah-marah sama Daud, teriak-teriakin Daud sambil lempar-lemparin batu. Sekarang waktu Daud mau masuk lagi ke dalam kota Yerusalem, masih ada si Simei. Simei masih ada di situ dan Simei melakukan sesuatu yang mengejutkan. Wah, Kak Keisha aja bacanya kaget ya, kok bisa ya begini ya. Tahu nggak adik-adik Simei-nya ngapain? Ya Kak Keisha kasih tahu ya. Simei menyambut Daud dengan baik. Simei menerima Daud dengan sangat baik. Bahkan dia menghormati Daud sebagai raja. Wah, aneh banget ya adik-adik ya. Padahal waktu Daud keluar dari Yerusalem, Daud dilempar-lemparin batu sambil dikata-katain. Oh, kamu udah gak jadi raja lagi, katanya Simei. Tapi sekarang ketika Tuhan sudah membela Daud, membela perkara Daud, Daud kembali menjadi raja, dia balik lagi ke Yerusalem. Simei melakukan sebaliknya. Dia menyambut Daud, bahkan dia sujud di hadapan Daud. Dia katakan, Raja, maafkan aku ya. Jangan ingat-ingat kesalahanku yang kemarin. Aku tidak mau melakukan itu lagi. Ampuni aku Raja, jangan hukum aku. Adik-adik tahu nggak yang kesel siapa? Prajuritnya Daud lagi. Prajuritnya Daud sampai bilang, Raja, biarkan aku datang dan menghukum si Simei ini. Karena dia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Dia telah mengutuki raja. Sekarang dia minta-minta maaf. Biar aku hukum dia. Kata prajuritnya Daud. Tapi Daud bilang apa? Tidak. Jangan. Itu urusan Tuhan. Daud tidak mau menghukum di luar dari kehendak Tuhan. Daud tidak pakai kekuasaannya untuk menjatuhkan orang lain. Daud tidak pakai kehebatannya, kekuatannya, atau jabatannya sebagai raja untuk menghukum dengan sembarangan di luar dari kehendak Tuhan. Daud orang yang sangat rendah hati adik-adik. Daud gak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah izinkan itu, Daud mau belajar taat. Daud mau belajar untuk ikut rencananya Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah ini kita belajar ya. Daud mengampuni Simei. Daud bilang, kamu tidak akan aku hukum dan kamu tidak akan kenapa-kenapa. Dan aku tidak akan melakukan hal yang jahat kepadamu. Jadi waktu Simei minta maaf sama Daud, Daud memaafkan dia. Nah adik-adik, dari kisah ini kita belajar lagi satu hal. Kita mau belajar lagi taat dan setia sama rencananya Tuhan. Kita mau belajar untuk punya hati yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau dibentuk sama Tuhan. Kita gak boleh bangga terhadap kekuatan kita sendiri, kehebatan kita. Walaupun adik-adik punya banyak mainan, atau adik-adik punya barang-barang yang bagus, atau banyak barang-barang yang baru, yang keren-keren. Tapi adik-adik harus ingat, itu semua berkat dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sama, waktu kita diselamatkan di dalam Kristus, itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
bukan karena kebaikan yang adik-adik lakukan, bukan karena adik-adik sudah belajar taat sama papa dan mama di rumah, bukan karena adik-adik rajin berdoa atau baca Alkitab, bukan juga karena adik-adik selalu nyanyi memuji Tuhan, bukan karena itu. Tapi semua hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus yang datang ke bumi selamatkan kita orang-orang berdosa, bukan karena kehebatan kebaikan kita. Jadi adik-adik ingat ya, setiap hari harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk papa dan mama, terima kasih untuk kakak dan adik, terima kasih untuk semua yang aku punya sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk nafas kehidupan. Karena semua yang kita miliki, semua berasal daripada Tuhan. Dan satu hal lagi, belajar untuk rendah hati. Tidak sombong, memaafkan orang lain. Jangan menjadi anak-anak yang tidak taat. Nah, kita mau belajar ya adik-adik sama-sama. Dan Kak Keisha berdoa supaya Tuhan menolong dan memampukan adik-adik dan juga kakak untuk sama-sama belajar taat kepada firman Tuhan dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan yang sudah selesai. Sekarang Kak Keisha mau undang adik-adik untuk berdiri. Lalu semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Ya, adik-adik berdiri, lalu lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Keisha. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajar, menegur, menguatkan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Tolong kami, sertai kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Selamatkan kami, tebus kami, angkat kami jadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya minggu ini boleh adik-adik baca dan renungkan ya di rumah. Di dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di Jemunau. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi di Yerusalem. Yang kelima, kuasa
Adik-adik, sekarang semuanya kita mau berdoa. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mengenal Engkau dalam hidup kami sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah yang mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya atas kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan dengan kesusahan hari ini karena COVID-19, banyak juga yang berhenti bekerja atau banyak juga orang-orang yang menderita karena kesakitan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus bantu supaya mereka dapat bertemu dengan Engkau, supaya mereka dapat mengenal kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pemimpin kami, Pak Jokowi dan wakilnya. Tuhan Yesus tolong supaya dia memiliki hikmat dan takut akan Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, setiap pejabat-pejabat lain yang membantu di bangsa Indonesia, Tuhan Yesus tolong supaya mereka memiliki hati yang takut dan gentar akan Engkau. Setiap mereka yang mau berpikiran jahat atau mau melakukan hal yang tidak baik, Tuhan Yesus berikan hati yang gentar kepadamu Tuhan, supaya mereka takut untuk melakukan dosa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami, Pak Niko dan Koben. Tuhan Yesus tolong supaya mereka memiliki hikmat yang daripadamu dan mereka melakukan apa yang Kau suruh Tuhan. Dan juga Tuhan, kami jemaat-jemaat dan adik-adik di rumah, mungkin ada yang sakit atau ada yang susah. Tuhan Yesus tolong supaya mereka dapat dikuatkan, dapat disembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau penolong yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami berdoa biar Tuhan setiap gereja-gereja dapat buka kembali dan kami dapat berkumpul untuk bersekutu bersama, menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah dari awal sampai akhir hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, ibadahnya udah selesai. Buat adik-adik yang mau ngasih persembahan, detailnya ada di layar ya. Nah jangan lupa setelah ikut ibadah, ada kelas Zoom jam 11 dan kelas Google Meet jam 3 sore. Buat adik-adik yang belum dapat linknya, Kak Dede bisa DM ke Instagram atau bisa WA ke kakak-kakaknya ya. Nah, jangan lupa juga adik-adik follow Instagram Ibadah Anak di @ibadahanak_GBI_House dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube GBI Bintaro House of Shalom. Nah, bulan ini ada yang berulang tahun loh. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun pada bulan ini. Kakak doakan semoga panjang umur, sehat selalu, makin pintar dan Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan, sehingga kesakitan
hari Minggu adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk adik-adik terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ia dapati adik-adik semua tetap setia di dalam rencananya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.